Drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Zain Patinama tiba di Jakarta, siap beri kejutan pecinta timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Zain Patinama sempat memperlihatkan tiket penerbangan dari Stavanger, Norwegia menuju Jakarta, Indonesia dalam unggahan Instagram pribadinya @s.patinama. Postingan itu sudah diunggah sekiranya 23 jam yang lalu. Sementara diketahui waktu penerbangan dari Stavanger ke Jakarta sekitar 19 jam 20 menit. Jika melihat waktu tempuh penerbangan, maka Zain Patinama seharusnya sudah tiba di Jakarta pada Minggu 26 Maret malam waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah kedatangan Zain Patinama di Jakarta itu membuat ia segera membela timnas Indonesia? Pasalnya dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia juga akan kembali menghadapi Burundi di FIFA Matchday Maret 2023 pada Selasa mendatang. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah Zain Patinama akan segera membela timnas Indonesia di laga itu atau tidak. Pasalnya, kabar terakhir menyebutkan bahwa Zain belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu lantaran kepindahan federasinya dari KNVB ke PSSI belum rampung. Namun Zain sendiri sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Tentu jika benar Zain sudah bisa membela merah putih, publik tanah air akan sangat senang dan tidak sabar menunggu aksinya di atas lapangan hijau. Bermain di posisi kiri, tentu timnas Indonesia akan makin gahar, pasalnya Zain akan memiliki opsi yang sama kuat dengan Pratama Arhan. Karena memang tidak bisa dipungkiri dilihat dari performa saat melawan Burundi kemarin, performa pemain keturunan sangat diapresiasi. Apalagi Zain sendiri masih muda, diharapkan kecepatannya dapat membantu merangsak masuk ke kotak penalti lawan dan bisa memberikan umpan-umpan terukur ke pemain depan. Hal itu tentu akan membuat daya serang skuad Garuda akan makin kuat. Kerja keras PSSI jaga nama Indonesia, siapkan siasat untuk kelangsungan Piala Dunia. Piala Dunia U20 2023 jadi catatan penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan Israel, di mana Indonesia untuk pertama kali jadi tuan rumah sedangkan Israel pertama kali bakal tampil. Namun pengalaman pertama ini harus diwarnai gelombang protes terhadap kehadiran Israel di Piala Dunia U20. Exco PSSI Arya Sinulinga pun tak tahu pasti hal yang mendasari gelombang protes terhadap Israel baru terasa besar saat ini. Namun Arya sendiri mengatakan sejauh ini PSSI akan berupaya agar Indonesia tak dikucilkan dari dunia internasional usai pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali oleh FIFA. Saat ini kami sedang memikirkan cara supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia, di dunia tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang koordinasi dengan Kemenlu sebagai penanggung jawab diplomasi. Dan juga Kemenpora yang merupakan INA FOC, penanggung jawab pelaksana. Pak Erick Thohir juga akan melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi. Proses-proses ini dan cari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai, kata Arya Sinulinga. Arya sendiri juga menyebutkan bahwa PSSI sebenarnya sudah berupaya menjalin komunikasi dengan Gubernur Bali Iwayan Koster perihal pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 sebelum FIFA membatalkan acara tersebut. Karena memang penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster itu pula yang kemudian jadi dasar FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Selain itu, Arya juga menanggapi wacana Israel U20 bisa bermain di Singapura pada ajang Piala Dunia U20 2023. Ini kan berarti soal dilaksanakan di dua negara. Masalahnya, sejak awal kami mengajukan tuan rumah Piala Dunia U20 2023 di satu negara. Tidak ada namanya 2 atau 3 negara. Memang bisa saja, tapi kemungkinan besarnya akan ditolak. Kan Singapura tidak mengajukan diri. Kami mesti melobi pemerintah Singapura supaya mau. Jadi harusnya ketika bidding, kami mengajukan 2 negara. Jelas Arya. Kemenangan atas Burundi dirayakan banyak pihak, pemain naturalisasi bangga. Kemenangan timnas Indonesia atas Burundi di FIFA Matchday nyatanya ikut disorot oleh salah satu media asing, salah satunya media Vietnam Bongda24hour.vn, di mana mereka ikut senang dengan pencapaian timnas Indonesia ini. Meski tertinggal 10 peringkat dari lawan di peringkat FIFA, pasukan di bawah pelatih Sintayong tetap menunjukkan keunggulannya. Kemenangan ini tentunya akan membuat Federasi Sepak Bola Indonesia senang karena tujuan jangka panjang mereka adalah masuk 50 besar peringkat dunia. Tulis Bongda24hour.vn. Penampilan solid timnas Indonesia ketika menjamu Burundi memang pantas untuk diapresiasi.
Bahkan Kapten JDT Jordi Amat menilai penampilan timnas Indonesia sangatlah luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Sintayong memainkan Jordi Amat dan Elkan Bagot di lini belakang timnas Indonesia bersama Rizky Ridho. Ketiganya cukup bermain apik menjaga pertahanan timnas Indonesia. Untuk itu, dalam Instagram Jordi Amat, ia menuliskan, "Good performance and great result. Thanks for your support." Unggahan itu pun lantas mendapatkan respon dari rekan tim di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Elkan Bagot yang memuji permainan Jordi Amat yang mampu mengcover dengan baik dalam pertandingan melawan Burundi. Performa cemerlang timnas Indonesia pun juga diapresiasi gelandang timnas Indonesia Mark Klok. Ia sangat senang dengan kemenangan timnas Indonesia 3-1 atas Burundi pada pertandingan tersebut. Lewat unggahan Instagramnya, pemain naturalisasi berdarah Belanda itu juga memuji penampilan timnas Indonesia. Performa tim yang hebat dan menang tadi malam. Mari kita lakukan lagi hari Selasa. Ucap Mark Klok dikutip dari akun Instagram miliknya.